pasang telingamu, ku arahkan pada fresh yang menghilang darimu. Tanpa rusuh, musikku beda jangan dimusuh. Belagu, tapi mental buku jatuh. Ini Owen Podcast, datang duduk borak. Kalau menurut Diksi sendiri hip hop itu apa? Menurut Diksi sendiri hip hop itu? Kalau menurut saya hip hop itu hidup. Oke, siap. Karena yang saya rasa di setiap saya punya pengalaman hidup itu pasti ada hip hop. Mau saya sedih, saya susah, saya senang, saya selalu sama dengan hip hop. Dia juga jadi tempat untuk saya curahkan sesuatu yang mau saya sampaikan, tidak untuk saya simpan sendiri. Ada unek-unek, ada apa, semuanya saya sampaikan lewat hip hop. Jadi saya rasa hip hop itu hidup. Oke, hip hop adalah hidup. Oke, Diksi sendiri kan bukan saja rapper, tapi di sini kan dikenal juga dengan beatmaker, dikenal juga dengan videographer dan sebagainya. Nah, selama pembuatan lagu pernah tidak dalam satu lagu tuh Diksi sendiri yang garap? Satu lagu full. Dari beatnya, dari rekamannya, artinya dibantu, tetapi lebih dominannya Diksi, dari video, diedit sendiri dan sebagainya. Pernah tidak? Ada beberapa sih itu lagu. Kalau lagunya yang saya sendiri itu kadang beberapa saya memang dari awal sampai akhir saya garap sendiri. Oke, siap. Saya baru tahu ya. Sempat kemarin juga ada dapat nominasi juga kan? Nominasi apa tuh waktu itu? 2017 atau 2019 tuh? Oh, kalau itu muncul di salah satu web hiphopindo.net. Waktu itu tahun 2016, akhir tahun 2016 mau masuk 2017, itu kita masuk di kategori rapper berbahaya tahun 2016. Oke, siap. Nah, itu memang kerjasama tim. Oke, siap. Jadi memang Diksi besar juga karena tim. Iya. Diksi sendiri, betul. Makanya X-nya ada banyak tuh. Oke, siap. Yang bawa tuh. Oke, siap. Nah, kalau untuk grup hip hop sendiri di Momere ini kan banyak. Nah, ada teman-teman juga kemarin yang sempat pingin nyanyi juga dengan Diksi. Ada juga yang teman-teman yang mungkin kayak mau nyanyi dengan Diksi. Ada DDM Catch juga kemarin sempat. Kalau misalnya ada tawaran-tawaran dari teman-teman luar untuk Diksi featuring, teman Diksi oke saja ataukah nanti kita ngobrol dulu? Kalau untuk featuring saya tetap oke saja kan, tapi memang harus ada lewat manajer juga karena sekarang saya di manajeri saya sama teman. Ada teman yang manajeri saya, soalnya kebanyakan info-info kayak begitu saya langsung kasih ke teman, mereka langsung prosesnya di situ. Oke, siap. Jadi sekarang Diksi sudah punya manajer sendiri, artinya di manajeri oleh teman yang artinya bisa nanti dipilah-pilah dulu. Mungkin lebih tepatnya seperti itu. Nah, untuk hip hop sendiri, menurut Diksi hip hop di Momere ini perkembangannya bagaimana? Menurut pandangan Diksi nih? Kalau hip hop di Momere saya kurang bisa kasih ini, tapi kalau yang saya lihat hip hop untuk sekarang ini sangat pesat, sangat maju. Jadi kadang saya bingung mau dengar yang mana. Oke, siap. Kadang ada hampir tidak ada jeda antara lagu lama dengan lagu baru untuk kita nikmati, kita koreksi. Kadang terlalu cepat dia punya laju produksinya. Kadang hari ini tuh bisa sampai 5-6 lagu keluar. Betul. Besok tuh muncul banget. Jadi hampir tidak ada jeda. Oke, betul. Nah, teman-teman di sini juga pasti bingung. Saya ke teman-teman penonton di dalam podcast juga yang suka hip hop. Itu pasti teman-teman juga bingung. Kok Diksi punya lagu tuh kadang-kadang kami 1-2 tahun dulu baru mengerti dia punya artinya dalam lagu itu. Kalau sekarang ini kan dimudahkan dengan adanya reaction dari teman-teman. Dan kalau yang reaction yang mungkin saya jadi panutan saya tuh ada Abang Domsdi yang keren sekali untuk reaction. Jadi beberapa lagu Diksi yang di reaction oleh Bang Domsdi yang buat saya akhirnya saya mengerti liriknya ini. Padahal saya teman dengan dia dan saya tidak mengerti lirik, dan ya sebagian besar saya tahu, tetapi kalau untuk lebih dalam mengenai lagu ini, tujuan kenapa lagu ini, liriknya ini yang bagaimana, artinya saya paham kenapa Diksi memilih untuk buat lirik yang susah. Apakah itu membuat pelajaran untuk kami yang
awam-awam untuk belajar susah begitu untuk mengerti lagunya Diksi itu? Sebenarnya awal-awal juga saya tidak buat lirik yang metafora kayak gitu. Awalnya saya biasa lagu-lagu lirik yang begitu orang dengar orang langsung tahu. Oh ini. Akhirnya kadang saya pikir kayak bisa buat lagu capek-capek kok tiba-tiba pesannya hanya segampang itu, orang dengar harus langsung mengerti. Kadang saya buat metafora itu supaya kayak ada beberapa bagian yang mungkin mereka belum bisa mengerti, mereka dengar ulang. Ada pesan-pesan yang kadang saya punya pengalaman pribadi yang saya mau sampaikan di situ, tapi terlalu naif juga kalau misalnya saya tembak lurus terus. Kadang saya buat ke dalam bentuk metafora. Jadi di situ nanti mungkin kalau misalnya abang sementara senang, saya buat itu lirik yang waktu saya hatinya sementara sedih begitu, kayak abang dengar tuh biasa saja, dia akan lewat biasa. Tapi kalau pas abang rasa lagi yang saya rasa waktu saya buat itu lirik, pasti akan kayak kecantol. Oke, siap. Ya itu metafora, kuatnya metafora di situ. Kadang ada momen-momen yang baru bisa kena. Bisa kena. Oke, siap. Nah, kita bicara tentang metafora ini. Abang sebenarnya jurusannya guru bahasa atau enggak? Abang suka membaca, abang ini sejarawan ya. Jadi abang banyak sekali membaca buku. Atau abang suka membaca juga ini? Dari proses alam mungkin jurusan metafora. Oke, siap. Jadi Jadi saya sekolah jurusan elektro. oke, jauh ya. Oke, siap. Kenapa tidak rencana bikin tentang lagu-lagu tentang elektro? Tapi ada juga ya. Next mungkin ya, next. Nah, untuk produksi ini, untuk teman-teman yang mungkin baru mulai hip hop, teman-teman yang mungkin di Maumere yang baru belajar hip hop atau yang baru memulai, mungkin ada sedikit motivasi ataukah mungkin pencerahan dari teman-teman tuh tidak salah jalur atau tidak salah, pokoknya ada hal-hal baik yang dibahas untuk belajar. Siap. Kalau saya cerita masih ada waktu. Oke, banyak lama. Kalau saya hanya mau cerita, saya tidak bisa kasih kata-kata yang pas untuk teman-teman bisa tangkap langsung satu kali langsung semangat. Tidak, saya hanya bisa bagi pengalaman. Kalau saya dulu itu memang saya dihadapkan di posisi yang mau tidak mau saya harus belajar, saya harus tahu. Kan kalau saya tidak tahu buat beat, saya tidak bisa nyanyi. Saya tidak tahu alur untuk recording, berarti saya tidak ada lagu. Jadi begitu saya tidak tahu edit video, saya tidak ada video klip. Jadi saya belajar di situ, saya belajar recording waktu itu masih belum ke, waktu itu masih kuliah Edit Pro. Itu saya belajarnya sampai di Pasar Geliting. Ada studio recording di situ. Itu saya dibayarnya dengan itu. Jadi saya pasang instalasi di rumahnya dia. Kemudian setelah selesai pasang instalasi baru dia ajar saya cara recording kayak gimana. Terus itu waktu SMA ya? Ya, itu waktu SMA. Kemudian waktu saya sudah tahu alurnya, recording itu seperti ini. Saya mau tag lagu pertama itu. Saya bingung tag di mana, noise banyak kiri kanan terus. Kadang sementara nyanyi di rumah tuh lagi ada kerja ada bongkar rumah juga, jadi kadang ribut di situ. Akhirnya saya ajak teman kami waktu itu ke tempatnya dia, dan itu di kebunnya dia. Kebetulan karena kebun, jadi dia di hutan di Waidoko itu ada hutan di situ, jadi kita recordingnya di situ di luar di hutan. Kita modalnya modalnya dua HP, jadi yang satunya ini buat putar beat, HP satunya ini buat rekam vokal. Nanti saya pulang baru saya edit di rumah. Kasih masuk vokalnya di aplikasi. Jadi headset tanam, satunya rekam vokal biasa pakai pegang. Itu waktu itu hujan. Oke, keren ya. Saking tidak tahunya
ternyata recording tuh seperti ini itu karena memang bukan malu bertanya juga, minta tamu tanya di siapa. Oke, siap. Jadi kalau untuk teman-teman prosesnya harus sampai seperti itu. Oke, betul. Jadi kalau untuk teman-teman yang sekarang mungkin saya kira media untuk kita lebih belajar dimudahkan. banyak sekali. Betul, lebih dimudahkan. Kalau tidak mau bertanya di teman-teman gengsi atau apa, tanya saja di YouTube. Itu sudah banyak sekali. Iya, itu. Jadi sebenarnya hal-hal yang teman-teman dapatkan saat ini tuh tidak didapatkan oleh teman-teman pada saat 2-3 tahun sebelum atau mungkin 10 tahun sebelumnya itu kita tidak tahu. Tetapi teman-teman mau belajar untuk di situ. Jadi kan sekarang sebenarnya lebih mudah. lebih mudah, betul. Dia Kadang mudahnya yang buat orang belajar lebih malas. betul. Kadang mudahnya banyak orang buat orang belajar lebih malas. Sebenarnya YouTube sekarang saat ini banyak sekali kita bisa klik YouTube cara buat apa, pasti langsung sudah muncul beberapa konten yang bisa kita langsung belajar di situ. Nah, itu mungkin bedanya zaman dulu dan zaman sekarang. Karena zaman dulu harus rapi, harus ini untuk belajar. Sekarang orang tidur saja. sambil rokok juga bisa belajar. Sambil belajar. Betul. Nah, di sini mungkin lebih ke teman-teman Crew for the State sendiri yang mungkin saat ini sudah banyak teman-teman Crew for the State yang bergabung. Terus karena DC adalah salah satu orang pencetusnya. Kalau iya betul, di Crew for the State sendiri tidak ada ketua ya. Tidak ada ketua. Jadi semua di situ tuh adalah ketua. Semua ada ketua, terus itu anggota, jadi semua di situ tuh sama rata. Hanya karena betul. Nah, tapi sebagai seorang pencetus mungkin Diksi memberikan semangat untuk teman-teman Crew for the State yang mungkin hari ini sama seperti saya dan teman-teman di belakang layar juga ada teman-teman Crew for the State juga. Mungkin untuk kami untuk lebih semangat lagi dalam berkarya di Crew for the State sendiri, kami juga tidak, karena ada beberapa teman juga yang mungkin dulu Crew for the State terus hilang-hilang, akhirnya ya lenyap begitu. Mungkin biar teman-teman juga tidak hilang-hilang terus lenyap begitu. Jadi teman kita tetap berjiwa Crew for the State bagaimana? Teman, kadang di Crew for the State itu kadang mereka uji dengan seperti itu. Ya. Kamu yang kadang kayak hilang-hilang itu yang kadang kamu sementara diuji aja kayak buat apa nih hilang akhirnya keluar. Itu memang bagian dari Crew for the State. Bagian eliminasi. Kalau untuk teman-teman saya kira semangatnya itu di yang saya rasa, yang saya ini teman-teman semangat sekali. Hanya memang kadang masih ada kayak sungkan untuk ini. Sebenarnya semangatnya sudah baik, sudah terus banyak teman-teman juga yang sudah bisa bantu kita. Saya dulu kan ingat waktu dulu itu mau buat apa sendiri, serba sendiri. Kalau sekarang kan ada yang bantu saya kira-kira saya buat ini. Saya mau bilang saya kayak teman-teman di Crew for the State saya senang. Saya kira saya ada di tempat yang tepat untuk belajar. Untuk saya Crew for the State terbaik. Banyak sekali lagunya Diksi ini kan tidak pernah ada yang jelek. Kalau bisa bilang jelek tidak ada. Bagus semua nih, bagus. Dan banyak sekali yang komentar-komentar positif sekali yang dari teman-teman yang penikmat hip hop tuh kan, Diksi ini buat lagu ini kan bagus semua. Tapi Diksi sendiri merasa bagus tidak yang bikin Diksi bikin tuh ada lagu-lagu yang Diksi rasa pasti ada 1-2 lagu yang Diksi rasa bahwa ini lagu ini memang saya buat pas memang saya dengan sepuisi hati dan sebagainya. Ada lagu-lagu yang buat saya mood kembali tuh judulnya The League. Buat apa ada lebih kalau ragu? Buat lagu ada isi bukan nasu. Buang-buang waktu, buang uang bakar lagu. Kata orang pun berlalu karena sudah ku bercanda. I'm living the day, stay not for the fame. Don't blame so damn, don't blame. Look at me for the 1,000 days. I'm living the day, stay not for the fame. Don't blame so damn, don't blame. Look at me for the 1,000 days. Oke, siap. Kenapa itu lagu? Itu
Kalau untuk lirik semua saya rasa karena saya yang buat, jadi dia punya prosesnya itu saya kira sudah maksimal semua lagu, lirik-lirik yang saya tulis itu pasti dengan pikiran yang maksimal. Tapi yang buat itu lagu spesial tuh dari dia punya proses pembuatan video. Oke, The League. Itu kalau tidak karena yang saya ingat itu datangnya itu pertama cuma saya, Ariston dengan siapa? Saya lupa. Intinya ada 4 orang yang datang. Kemudian selang mau shoot satu orang datang dan tiba-tiba itu video tuh jadi rame sekali. Itu video paling rame yang pernah. Oke, siap. Dan itu yang membuat dia spesial. Oh iya. Oke, siap. Di hip hop kan pasti ada suka dan duka nih. Oke. Dan mungkin lebih ke awal tuh saya pengen tahu dukanya dulu di hip hop. Dukanya di hip hop tuh mungkin bisa diceritakan duka-dukanya waktu di hip hop awal-awal merintis. Ya, sampai berdarah. Kalau dulu sih yang dikatain anak rapper, anak hip hop. Oh, hip hop itu luka sekali. Dulu beda dengan sekarang kayak kau rapper itu orang kayak keren bangga. Dulu tuh aduh kapan balik kasih kayak rapper. Segantung di rap itu kayak sendiri benar-benar. Oh, sakit hati betul. Dan kalau untuk sukanya atau senang-senangnya di hip hop tuh saya punya banyak teman dari hip hop. Oke, siap. Banyak sekali, apalagi orang yang kayak saya ini kan diam, kadang susah cari teman. Iya, betul. Kadang harus duduk lama sekali baru bisa cerita selepas begini. Tapi di hip hop itu memang benar-benar saya punya teman tuh banyak sekali yang saya kenal lewat hip hop. Untuk teman-teman yang selama ini suka dengan Diksi, suka dengan lagu-lagunya Diksi, terus yang support Diksi, mungkin ada yang mau disampaikan untuk teman-teman. Dan mungkin ini lebih ke sebelum ke teman-teman, mungkin saya juga tanya sedikit, apakah selama ini orang tua tuh dukung ke hip hop? Karena saya yakin pasti ada cerita di balik itu, mungkin bisa diceritakan sebelumnya. Kalau untuk dukung sih di genre ini ya maksudnya lagu yang mati-mati begini kayaknya tidak. Hanya saya belum pernah tanya di orang tua, bapak mama dukung tidak. Tapi sekarang kayak tanya, buat apa? Buat lagu, baik. Seperti itu, kayaknya dukung apa saja yang kita buat selama baik pasti didukung. Iya, betul. Nanti kalau pertama memang, kalau awal saya tanya, bapak mama dukung tidak saya buat lagu mati-mati begini kayaknya tidak. Mungkin. Oke, siap. Jadi berjalan sih, mengalir sih mungkin ya. Oke, siap. Nah, terus untuk teman-teman yang mungkin selama ini mendukung, terus support, terus teman-teman yang sering komen di bawah itu kan banyak Diksi. Berarti kita yakin banyak orang sekali yang mencintai musiknya Diksi X Futurama. Untuk teman-teman, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan selain kata terima kasih, saya tidak punya apa-apa lagi yang bisa saya kasih. Saya ucapkan terima kasih dan berkat teman-teman juga saya tiap kali saya mau buat lagu tuh saya selalu hasilkan yang terbaik. Jadi kadang saya buat lagu itu barnya itu bisa sampai untuk hasil yang teman-teman dengar 16 bar itu kadang saya filter dari 32 bar. Kadang lebih. Ya hanya untuk teman-teman dengar, jadi saya kira saya hanya bisa ucap terima kasih karena teman-teman sudah buat saya di hip hop sampai sekarang ini. Oke, siap. Dan untuk teman-teman yang mau dengar banyak lagunya Diksi, silakan klik di YouTube-nya Diksi X Futurama atau langsung ke Crew Father State. Itu banyak sekali lagu-lagunya Diksi. Terima kasih banyak pengawan sudah mampir di dalam podcast, dan Tuhan memberkati kalian semua. Amin.